So, hai semua, selamat datang di video perdana kami. Yeay, semangat! Yeay, selamat datang di Montir Cantik bersama saya Chariswas dan silakan Saya Gadis perkenalkan diri. Clara. Yeay, kita berdua hari ini akan menemani teman-teman selama 45 sampai 1 jam ke depan dengan pembicaraan-pembicaraan yang luar biasa penting dan sok dibikin penting dan dengan pembicaraan yang asik juga dengan kelucuan-kelucuan kami dan keimbutan kami. So, please be prepared dan semoga teman-teman Baik, bisa terima enjoy kasih. video hari ini. Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin soal sesuatu hal yang lagi gembar-gembor nih di kalangan-kalangan anak muda ataupun di kalangan-kalangan yang udah menikah pun masih ngomongin tentang hal ini ya, yaitu tentang self love. Nah, Betul. self love itu sebenarnya kenapa sih ya bisa menjadi suatu materi atau tema yang seru nih dibicarain. Apalagi pas kemarin ngobrol-ngobrol sama Ci Gadis pas nentuin, Ci, kita mau bikin video apa sih? Itu aja share tentang self love gitu kan. Nah, kita tanyain dulu yuk, kenapa seorang Ci Gadis bisa begitu concern tentang self love ini? Karena berhubung gap umur kita lumayan jauh ya. Jauh banget. Jauh banget, guys. Jangan Jauh sedih. banget. Jadi itu kita dua Gue generasi yang 17. berbeda, Ci. Ya. Gue 17, Cari 27. Lo salah ya. Maaf. Kayaknya kebalik. Aduh. Aduh, Ci. Ci, mulai-mulai Wah. jangan langsung itu lah, Ci. Ngomongin umur ya? Tabu. Tabu. Tapi, oke, ayo kita nanya Ci Gadis dulu deh, Ci. Jadi sebenarnya kenapa sih Cici begitu? Apa sih yang sebenarnya bikin Cici pengen banget ngomongin soal self love ini, Ci? Why, Ci? Tell us, Ci. Oke. Jadi pandemik ini kan istilahnya bikin lo akhirnya terperangkap lah ya, dalam arti terperangkap dalam tanda kutip mau nggak mau ngikutin rules kan, rules Benar-benar. baru yang dibikin supaya pandemik ini nggak ini. Nah, akibatnya kan lo nggak bisa ketemu orang dong ya kan, nggak bisa ketemu dan nggak bisa istilahnya kalau zaman dulu kan kita pulang kantor kongko yuk di mana gitu, nongkrong di mana. Benar Sekarang juga ya. bara-bara guys, Iya. bara-bara ya Langsung, kan. guys. Ya, kalau dulu semua orang kafe-kafe gitu open nerima kita. Kalau sekarang kafe bilang, "Maaf Mbak, udah tutup." Gitu. Untuk Jam pertama berapa? kalinya gue merasakan ditolak oleh coffee shop guys, ya kan. Nah, terus ceritanya tuh kenapa gue tiba-tiba mengangkat tema ini tuh karena banyak orang yang dia tuh nggak sadar sebenarnya dia jauh lebih sayang kepada orang lain dibandingin sama dirinya sendiri. Ini sebenarnya salah satu cerita dari teman deket aja ya gitu. Jadi kalau gue denger ceritanya dia nih kan kadang ya karena kita sekarang nggak bisa ketemu jadi kan cuma bisa lewat telepon atau cuman WhatsApp gitu ya. Iya, iya. Dan cuman karena kesibukan masing-masing juga WFH begini yang bikin hidup tuh serasa gimana gitu kan. Oke. Terus gitu. Even though I'm still grateful ya kan. Meskipun pekerjaan dan sibuk itu tuh gue pokoknya bersyukur banget gitu. Dan dari cerita gue ngerasa kayak, loh ini orang kok kayak nggak punya timing, maksudnya kayak nggak punya timing buat dirinya sendiri gitu. Even Emang ada cerita apa, Ci? cerita tentang ininya lah, gue sih merasa itu depresi tingkat level rendah lah ya, rendah banget gitu. Oke. Rendah gitu, bukan tipe Oke. cuman kalau lu terus-terusan melakukan behavior itu tanpa lu sadari bahwa ini tuh apa ya gitu. Karena orang kan kalau depresi nggak ngerasa kalau dia depresi kan. Orang stres Oh tuh iya, nggak ngerasa benar. kalau dia stres. Tahu-tahu Benar. ngehit badan atau tiba-tiba lu burn out gitu. Tiba-tiba aja kayak lu nggak mau ngapa-ngapain, lu cuma mau tidur gitu. Itu kan berarti lu udah stres sebenarnya, udah depres gitu. Nah, gue selalu ngelihat
memang bagus sih lu selalu mendahulukan orang lain, tapi ketika lu mendahulukan orang lain itu terus lu nggak happy gitu ya, lu nggak ngerasa Hmm. tulus atau apa, it berarti lu sebenarnya lu nggak mau gitu loh melakukan itu, tapi terpaksa gitu. Nah, itu sering terjadi sebenarnya, baik dalam hubungan, eee, keluarga gitu ya, Hmm. atau, hubungan pertemanan, even di kantor gitu. Makanya gue Mm-mm. pengen membicarakan ini gitu, karena, kadang kalau gue bilang, "Kenapa lu nggak ini sih ke diri lu sendiri?" eee, respon yang gue terima itu kebanyakan akan bilang, "Itu terlalu egois lah Dis kalau lu kayak gitu," gitu. Hah? Hmm. Hah? Enggak lah gitu, gue selalu kayak gitu, karena gue ngerasa sekarang kalau diri lo sendiri aja melakukan itu dengan terpaksa, apapun yang akan lo lakukan kan tidak istilahnya kalau bahasa ibu tuh tidak direstui ya oleh diri kita sendiri. Jadi, kayak ya udah terpaksa aja gitu, gue ya daripada gue ribut atau misalnya daripada gue berantem atau misalnya daripada gue, Mhm. jawab-jawaban gitu kan, Mhm. sementara kan itu nggak begitu caranya gitu loh. Tapi kan Itu kata sih orang kan, sebenarnya. yang penting Eee kan kita berbuat baik, yang penting kan kita kan harus nolongin orang, yang penting kan budaya kita tuh ngajarin itu loh, Ci, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak heran juga iya, dong gue kalau tahu. dia ngomong gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Iya, itu, sebenarnya budaya itu bagus. Mhm. Sekarang analoginya begini, lo punya duit 500.000 ya kan, Mhm. buat makan misalnya Mhm. ini analogi ya, Mhm. anggap lu punya uang 500.000 itu udah lu cukupin untuk makan sebulan. Mhm. Tiba-tiba datanglah sahabat lu yang paling lu sayang deh, intinya, wah pokoknya sahabat sehidup, semati, sepenanggungan kayaknya ya kan, Mhm. heeh. Tiba-tiba dia butuh duit gitu, Mhm. nilainya sama 500.000. Mhm. Sekarang lu pikir, kalau lu pinjemin ke dia, lu kagak makan, ya kan? Kalau lu nggak pinjemin ke dia, itu sahabat lo, dan dia butuh banget. Misalnya butuhnya tuh bener-bener butuh banget. Anggap buat beli obat lah atau apa, sakit gitu kan. Mhm. Dan dia akan ganti bulan depan, which is lo tahu kalau dia pinjam duit pasti dia ganti gitu. Tapi the problem is lu butuh itu untuk lo makan, untuk lo hidup gitu. Mhm. Nah, pertanyaan gua, kalau lo kasih ke dia semuanya, bagaimana? Ayo, Agak dilema ya. apa jawabannya, Apa guys? jawabannya? Gue langsung muter ya kan? Ya Allah. Gue langsung apa jawabannya, guys? Susah ya. Karena emang pasti Gitu. kebanyakan orang itu, apalagi kalau orang-orang yang dari kecil diajarin memberi dan punya, eee, stat di mana dia itu nggak enakan sama orang gitu ya. Karena aku dulu juga pernah di posisi itu, Ci. Jadi bayangin ya, rekening aku misalnya cuma ada 300.000 misalnya Mhm, waktu itu kan. Itu kan mhm. awal-awal belum kerja tuh. Rekening cuma 300.000. Terus ada sepupu aku mau minjem uang 200.000. Aku kasih, Ci. Terus akhirnya lo menderita nggak tuh dengan Akhirnya nggak bisa 100.000? belanja sih. Nggak, sebenarnya gini, kalau emang lu masih gini, kalau lu meminjamkan dengan okelah, gue bisa hidup misalnya gini, lu punya uang 500.000, terus Mhm. orang pinjam 100.000, lu masih bisa hidup dengan 400.000 walaupun lu harus berhemat 100.000-nya, Mhm. Mhm. itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi Mhm. kalau lu harus minjemin 500.000-nya, terus nanti lu nggak bisa makan, itu Mhm. buat gue bego. It's very stupid actions, ngerti nggak sih? Karena apa? Lu lu membuat diri lu nggak bisa makan hanya untuk, maksudnya untuk membantu temen lu. Okelah kita ngebantu gitu ya, Mhm. as if misalnya dia sakit gitu, Mhm. dan dia butuh banget duit ini untuk berobat gitu kan. Mhm. Oke, kita mau bantu dia, tapi sekarang kita pikirin, kalau kita bantu dia terus kitanya juga jadi ikutan sakit, bisa nggak jadinya kita nolongin dia? Not wise ya jatuhnya ya. Analoginya sih begitu kalau Mhm. Mhm. jadinya kayak lu not wise, nanti at the end of the day nih, ketika Mhm. lu udah nggak bisa makan banget ya, Mhm. lu udah pengen makan nih, terus lu nggak bisa makan, lu pasti akan gerampi. Lo kan Mhm. nyak gitu, ngerti nggak? Yang pada akhirnya ujung-ujungnya membuat
sebenarnya persahabatan lu yang tadinya fine-fine aja gitu. Jadi Mhm. lu memendam grampi kan Iya, gitu. benar-benar. Yang lama pernah dengan pepatah sedikit demi sedikit di bukit, mau nolongin orang kita harus kita harus lihat dulu ya kan. Mhm Sekarang mhm. gue bisa atau enggak? Iya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, gue nolongin dia itu gue menjerumuskan dia atau gue nolong dia gitu. Itu Iya, benar benar benar. Justru harus biasanya kalau betul. Karena kalau mhm? ya tadi apa lanjutin? Oh, Justru justru kalau kalau apa? kalau misalnya, somehow ketika kita nolongin orang atau memberi ke seseorang tujuan kita baik, hasilnya belum tentu bagi dia itu adalah hal yang baik gitu ya. Karena, Iya, eee, betul. jatuhnya bisa jadi itu bukan hal yang dia perlukan gitu loh. Jatuhnya mungkin kita entah kita memanjakan atau mungkin hasil efeknya Mhm, di luar apa yang diharapkan gitu loh. makanya Mhm. kenapa gue bilang, ya lu harus mikir kan, Ya, benar lu benar benar. nolongin orang tuh Benar benar benar. jadinya bantu dia atau menjerumuskan dia itu satu. Yang kedua, lu nolong orang tuh jadinya, apa namanya, membuat lo sengsara apa Mhm. membuat dia sengsara gitu loh, antara 2 itu aja gitu kalau gue sih, gitu. Oke. Iyalah, lu bayangin aja, udah cuman duit gope, diem-diem gope, terus gue kasih semuanya, ya sayang sih gue sama dia, tapi gue kagak bisa makan, kagak bisa kerja, kagak bisa cari duit gue. Aduh, sama aja guys, gitu sebetulnya. Oke, jadi Even solusi dari Cici sebenarnya tuh self love gimana? nggak cuman itu Mmm, analogi ya. iya, Pak. Sebenarnya sebenarnya lu harus mengukur sih, lu bisa nolong dia sampai sejauh mana. Mmm, Kalau memang secara finansial kita nggak bisa tolong dia, kita bisa tolong dia as jasa lah ya, mhm atau mhm mhm. servis. Contoh, dia demam, ya kan. Mmm, Oke, kita punya duitnya cuma bisa beli Panadol, ya udah kita beliin dulu Panadol, ya kan. mhm Kita mhm mhm. anterin ke rumahnya, bikinin bubur, ya kan, masakin bubur, ini air anget. At least pertolongan pertama dulu lah, kecuali emang dia Iya, udah sakit parah lagi, we have no mhm choice ya kan. mhm mhm, bener. Mau nggak mau harus hubungin keluarganya juga gitu. Tapi kalau is gitu, analoginya begitu, gitu. Mhm mhm Jadi, nggak dalam bentuk uang, tapi ngegantinya tuh dengan cara yang lain gitu sebetulnya. Kalau memang kita nggak sanggup ya untuk membantu dia secara finansial gitu. Pun kalau kita mau bantu dia secara finansial juga kita harus ukur gitu loh, mhm, mhm mhm, seberapa besar yang gue bisa kasih ke dia gitu, gitu kan. mhm, Gue kan juga harus hidup dong, I need to pay bills, I need bener to bener. eat. Terus gue musti hidup, itu intinya gitu sih, kalau menurut gue gitu. Jadi jangan sampai lu nolong orang, tapi elunya nggak ikhlas, gitu. Mhm, Yang ada entar ungkit mulu, ungkit-ungkit mulu. Ih, jadi ini sendiri kan, jadi kayak pisau duri dalam daging di hati lo sendiri, ya elah capek banget hidup gue. Kayak begitu. baiklah. Aduh, Aduh, ya Allah lu nyusahin diri sendiri. Mhm. Jangan eee, ketawa mulu dong. iya, Bu, maaf, Bu, Anda lucu sekali soalnya, Bu. Oke, Gitu. jadi sebenarnya kita harus gimana dong, Ci? Sebagai seseorang yang berpengalaman yang sering dicurhatin oleh teman-temannya yang selama ini ngerasa, "Oke, guys, Kayak tong look at this." sampah gue nih. Jadi solusi dari Cici tuh mau gimana, Ci? Kita harus gimana, Ci? Gua mau nih self love, tapi gua nggak mau juga menyiksa diri gua dengan ngomong ke diri gua sendiri bahwa gue itu egois gitu. Gua harus gimana gitu. Iya, lo harus belajar untuk berkata tidak sama orang lain. Itu juga pelajaran hidup gue sih. Gue tuh orangnya udah kayak family tuh kayaknya kalau gue nolak tuh rasanya gue guilty banget. Tapi kalau gue bilang iya, badan gue capek banget gitu kan. Mhm Nanti kalau sakit, kalau misalnya gue kecapean gitu ya, terus gue sakit, yang ngerasain sakit gue sendiri gitu kan. mhm Dia mhm.
nggak sakit gitu kan, yang pusing, yang demam, yang batuk-batuk gitu kan, yang bengek gue gitu, yang ngerasain nggak enaknya gue, yang nggak bisa kerja gue gitu kan. Jadi, itu satu sih harus bisa belajar say no lah ya, Oke, itu say yang no. pertama. Terus yang Terus? kedua terus yang kedua lu harus tahu parameter lu gitu. Dalam arti yang tadi gue bilang, Hmm, lo diajakin pergi, tapi hmm, badan lu lagi nggak enak nih, padahal lu pengen banget pergi. hmm, Nah, lu harus pikir panjang kan, parameter lu nih sampai di mana gitu. Kalau gue pergi, nanti gue sakit, gue nggak bisa kerja. hmm, Seninnya misalnya ya, hmm, kerjaan gue makin tumpuk, makin stres lah gue ya kan. Ya udah, toh itu bisa dilakuin lain waktu kan gitu. Itu sih sebenarnya. Itu parameter lu harus di mana. Itu self love itu begitu gitu. Terus jangan berpikir kalau self love tuh egois ya. hmm, Self love tuh me time. Lu tau kan me time? hmm, Lu harus punya waktu untuk diri lu sendiri gitu. Dalam arti, ya kan waktu lu orang lain, tapi lu butuh waktu juga untuk memberikan, diri lu, siraman rohani ya dalam tanda Iya, kutip gitu, siraman rohani. istilahnya. Baiklah Ibu, Heeh, siraman siraman rohani. rohani Sing, dalam gitu. tanda kutip ya kan gitu. Ya dong, sekarang bayangkan lu adalah, apa namanya, tanaman gitu ya, Hmm, eee, lo misalnya daun apa tuh yang suka nampung air tuh, daun apa yang gede itu? Gue lupa namanya daun apa. daun. Anggaplah lu tuh pohon yang lebih tinggi, bukan, tanaman, tapi lu bentuknya daun gitu yang lebih tinggi dari bunga yang lain yang ada di bawah daun yang bunga yang ada di bawah lo. Hmm, Pas lagi hujan deras semua kesiram ya kan. ya, iya. Tapi begitu embun pagi turun setetes, tus gitu kan, cuma lu doang, ya kan. Hmm, Nah, eee Eee, kalau di daun itu kan embun pagi ketetes itu kan dia nggak langsung jatuh, tetesannya semua ke bunga, enggak kan. hmm, Dia ngalir dulu tuh, turun ke bawah baru dia netes ke bawah, tes gitu. Tapi si daun itu sudah menikmatinya terlebih dahulu gitu, tapi dia hmm. berbagi itu ke orang lain. Nah, self love juga begitu. Sekarang kalau lu nggak mencintai diri lu sendiri, gimana caranya lu bisa mencintai orang lain, gitu. Kalau lu sendiri nggak cinta sama diri lu sendiri, Nah, as an example ya, oh, orang-orang kan as bisa bilang gini, Ci, "Oh, loh, kan apa? yang sekarang kan konsennya kan aku mencintai orang lain loh, kan ini kan gua yang mencintai orang lain, apa hubungannya dengan diri gua gitu. Kan yang penting gua mencintai orang lain, orangnya happy, mereka bahagia dan itu yang namanya cinta, Ci. Karena cinta itu artinya adalah Ya aku gue bisa tanya sekarang, membahagiakan orang yang aku sayang. Aku tidak apa-apa. aduh, pertanyaan gue, kalau bisa melakukan itu lu bahagia apa enggak? Gua terus Pertanyaannya, orang-orang pada bilang, "Loh, the yang truth. penting kan orang yang saya sayang itu bahagia. Apa Sekarang artinya gue derita ini?" Gitu. stop stop, stop dulu Ses. Gue tanyanya sama lu, kalau, orang itu ya, itu pasti akan gue tanya, sekarang pada saat lu melakukan itu tuh ya, walaupun orang itu bahagia, lu bahagia nggak? Kalau jawabannya enggak, terus what's the point? Itu orang lu bahagiain. Hai! Berarti kebahagiaan lu bergantung sama kebahagiaan orang itu. Capek, guys. Iya, kalau orangnya ternyata beneran bahagia. Lah kalau cuma pura-pura bahagia depan lu, Yes, terjadilah itu perselingkuhan di mana-mana, guys. Aduh, bener nih. itu poinnya, gitu. Jadi lu harus harus tahu gitu ketika lo melakukan itu, lu sendiri juga happy. Sama aja kalau misalnya lo punya ini analogi kayak cerita ya, Mhm, lo punya satu bakpao ya kan, mhm. bakpao anget enak banget, Panas, tiba-tiba Ci, ada 2 panas, Ci, anak panas, Ci. kan panas gitu. Tiba-tiba ada 2 anak pengemis deh datang ke lu ngeliatin itu bakpao, Mhm. ya kan. Dia berdua gitu, apakah lu akan membagi membagi bakpao itu ke mereka semuanya? Enggak deh. Sementara lu lapar banget gitu. Nanti kalau lu kasih ke mereka semuanya, lu mau makan apa? Lu cuma punya bakpao ini satu gitu kan, dan lu belum punya makanan lagi, lu belum dapat makanan lagi gitu. Ini aja bakpao boleh dikasih, ya nggak? Gitu kan. Apa yang akan lo lakukan? Eee, bagi setengah, yang penting tetap dibagi, tapi aku ada. Nah, itu yang benar.
karena apa, ya udah, kapasitas perut kita, "Oh gue cukup kok makan," misalnya ini dibagi 3, sepertiga dari bakpao ini buat perut gue, oh cukup. Buat anak itu, mudah-mudahan cukup gitu kan. Nah begitu kita bagi, semua happy. Itu Mhm. sih buat gua. Kalau lo ngebahagiain orang tapi di antara bertiga itu tuh, antara 2 anak pengemis dan kita yang punya bakpao satu enak ini, ketika lo kasih ke dia semua, hati lo happy, perut lo lapar, terus abis itu lo grumpy, ya kebaikan lo jadi kayak nggak ada gunanya kan, gitu. Karena lo Mhm. sebenarnya nggak ikhlas untuk ngasih, semua bakpao itu ke mereka gitu. Lo juga mau makan gitu loh. Jadi daripada lo pusing gitu ya kan, Mhm mhm. mendingan bagi 3 aja udah, semua senang. Mhm. Gitu kalau gue. Ini menarik sih ya, karena kebanyakan ini serius Gitu. menarik, Kalau soalnya pendapat lo gimana? karena, aku serius, sebenarnya dari tadi setuju semua sama Cigadis, cuman yang menarik adalah karena kan bukan cuma Anda ya yang jadi tong sampah ya di bumi ini ya, maaf, saya juga jadi tong sampah di sini. Jadi menerima banyak Silakan dicurahkan sekali. di sini loh. Jadi banyak lah ya, ada teman-teman juga yang cerita, apalagi dari kecil kan aku kan udah jadi tempat curhat ya, entah dari yang tua, dari yang kakek nenek aja tuh ceritanya sama aku gitu loh, anak-anak kecil juga pada ceritanya sama aku gitu. Mhm Jadi mhm. I see so much Mhm. definisi cinta dari berbagai generasi yang berbeda gitu loh. Nah, yang sering ketemu kan Mhm. biasanya yang curhat kan berarti yang bagi mereka sudah menjadi beban banget and want to share it with people gitu Mhm. kan. Nah, kebanyakan, Mhm. maybe 80% lah ya, itu kan tentang kalau misalnya udah Mhm. ngomongin soal cinta, pasti mereka yang bilang Mhm. kayak eh pertama sih ngomongnya sih kayak, oh aku tuh kesel banget sama pacar aku tuh kesel banget sama suami aku tuh kesel banget sama istri Mhm. aku gitu kan. Mhm. Tapi pas Mhm. ditanya, Mhm. pasti bilang bahwa, kamu coba komunikasiin aja sama dia, coba kamu ajuin gini apa segala macam. Tahu nggak apa jawabannya, Ci? Pasti kebanyakan Apa? ngomong adalah, tapi nanti kalau aku nyakitin dia gimana? Aduh capek deh. Tapi nanti Terus kalau gitu. misalnya dia nanti capek sama aku gimana? Kalau nanti dia tinggalin aku gimana? Kalau dia nanti begini, begitu bagaimana? So, itu tuh kayak mereka itu benar-benar menggantungkan kebahagiaan mereka kepada orang tersebut gitu kan. Tapi terus kalau misalnya ditanya, oh ya udah, kamu itu kasih gap waktu dulu aja, kamu kasih waktu buat diri kamu sendiri dulu aja. Terus dia bilang, nggak bisa, aku Mhm. takut nanti gini gini gitu gitu, apa segala macam gitu kan. Nah, itu Mhm. yang kayak apa ya? Jadi itu mereka memposisikan tadi kalau misalnya di analogi kayak bakpao, mereka mau si hangat bakpao ini dikasih semuanya ke orang yang mereka sayangi tersebut gitu loh. Mhm. Tapi mereka Mhm. lupa kalau mereka sendiri juga punya. Dan aku setuju sih tadi sama kalimat Cigadis yang bilang bahwa if you cannot love yourself, you cannot love other people. You cannot karena Iya. uh, kayak Orang lo aja nggak tahu mencintai ya diri lu sendiri seperti apa, bagaimana benar lu bisa gitu kan. mencintai orang lain kan? Benar 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 benar. Jadi tuh kayak Definisi itu kan luas sebenarnya. Bener, jadi kayak lo aja tuh nggak tahu lo mau diapain biar ngerasa dicintain. Gimana kamu mau Heeh. memikirkan dan memprediksikan orang lain mau Memenuhi dicintai seperti kebutuhan orang apa? lain kan? Iya benar gitu kan. Terus kalau Mhm. misalnya udah sampai di tahap dimana, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting dia bahagia, aku nggak apa-apa gitu. One day kayak bom waktu gitu kan, tik 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 tik, tiba-tiba kita cuma si orang itu cuma memberi memberi memberi, terus si orang yang disayangin itu Mhm. hanya memberi seadanya, terus marah-marah apa segala macam, Mhm. bom, mulailah masalah dan drama terjadi gitu kan. Nah itu sih yang sering banget Mhm. terjadi ya, entah di anak yang belasan tahun yang baru mengenal Mhm. cinta juga banyak, sampai Mhm. orang-orang yang udah tua pun Anak berapa belasan tahun? Ya Allah belasan belasan tahun. tahun gue lagi main. Ini Ya udah ampun Bu, cinta-cintaan. mohon maaf Bu, ini anak SD aja udah pacaran Bu, mohon maaf. Oh ya baik. Belasan tahun udah Aduh banyak Ci, zaman berubah. belasan Heeh, tahun udah terus? banyak Ci. Sampai yang tua-tua itu masih ada gitu loh. So sebenarnya kalau ditanya what is wrong, itu sebenarnya apa sih Ci? Sebenarnya apa yang salah sih?
Karena itu kan dari tadi kalau dilihat gitu ya, itu dari anak kecil sampai yang mungkin 40-50 tahun pun masih bingung loh cara self love itu gimana gitu loh. Sebenarnya what is wrong sih with this world gitu, atau what is wrong with the human. Mungkin. Ini asumsi ya, tapi gue hanya Mm, memperhatikan keadaan mm, aja. mm, Mungkin karena kita terbiasa dididik untuk menyenangkan orang lain, mm, tanpa kita bisa tahu apa sih yang membuat kita senang. mm. As for an example, waktu kecil, kita dipaksa untuk jadi ranking 1 di sekolah. Padahal kita tuh, ya elah, boro-boro ya gitu kan, mau jadi Hmm. ranking 1. Tapi our parents say, lu harus ranking 1, lu harus ranking 1. Ketika lu ranking 1, siapa yang bangga? Pertanyaan gue. Orang tua kita. Nah, dan apa yang lo rasain? Pernah nggak lo bertanya ketika lo ranking 1, apa yang lo rasain? Lo seneng nggak? I'm not happy at all. Iya kan? Itu kayak hanya memenuhi kewajiban bahwa lo harus ranking 1 gitu Bener-bener. pertanyaannya. Tapi bukan bukan lo, kita tuh tidak hidup di dalam didikan di mana kita ditanya, lo maunya ranking berapa gitu. Itu adalah parameter dunia ini gitu loh, parameter komunitas ini, parameter yang udah ada bahwa seseorang itu dinilai dari keberhasilannya dia di sekolah, ya kan? Rankingnya di sekolah gitu. Itu penilaiannya seperti itu. Jadi parameternya adalah angka gitu. Sementara sebenarnya hidup kan lebih dari angka. Memang benar. Jadi orang tua tuh gue tahu lah gitu. Maksudnya nggak gampang jadi orang tua ya kan gitu. Dan nggak gampang juga sebetulnya jadi anak sebenarnya, orang tua yang nggak pernah ngeh gitu kan. Eee, pada dasarnya 2 roles itu bukanlah hal yang mudah untuk keduanya gitu, baik untuk orang tuanya maupun untuk si anaknya sendiri gitu. Cuman di antara ketidakmudahan itu kan seharusnya ada kompromi gitu loh antara anak dan orang tua gitu. Dan memang benar, pada akhirnya orang tua yang akan, membentuk, karakter seorang anak gitu kan. Tapi, balik lagi, apakah bentukan itu harus dipaksakan gitu kalau menurut gua, itu sih sebenarnya. Karena kita hidup dalam didikan untuk selalu menyenangkan orang lain, tanpa menyadari bahwa kita juga butuh disenangkan gitu loh, diri kita ini juga butuh disenangkan gitu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain adalah ketika misalnya nih, lu anak perempuan gitu, tapi lu tomboy banget, sementara tetangga lu anak perempuan feminim banget, ya kan. Nanti, pasti ada either tante lu lah atau, eee, siapalah atau even ortu lu sendiri yang punya komen cumi-cumi gitu loh, ngerti nggak sih? Komen cumi-cumi yang gini loh, "Itu Komen anak cumi-cumi. tetangga depan bisa feminim, kamu itu anak tetangga depan bisa santai banget gini gini gini, kan apa kamu ini mainannya mainan tanah?" Digituin kan. Bisa begitu gitu, padahal sebenarnya kan, kita nggak pernah tahu nih yang menjadi kebahagiaan kita tuh apa gitu. Setiap anak tuh beda-beda loh. Maksudnya, contohnya waktu kecil gue sama temen gue tuh beda gitu. Gue tuh happy banget kalau tiba-tiba gue dikasih pensil warna terus suruh ngewarnain, sementara dia dikasih dikasih pensil warna malah dipatahin karena dia nggak suka, gitu loh. Karena dia nggak suka ngegambar gitu, tapi dia suka melakukan hal lain, olahraga. Dia lebih suka disuruh olahraga dibandingin suruh ngegambar gitu. Nah itu, tapi kan masalahnya industri itu kan harus sama ya, sekolah itu kan harus sama. Kalau lagi menggambar ya lu harus menggambar semua ya kan. Terus nanti dinilai, "Oh ini gambarnya bagus," gitu. Jadi parameternya adalah angka gitu. Nah, karena parameter itu angka, jadi orang dipaksa untuk berlomba-lomba mendapatkan angka yang terbaik gitu. Dalam arti angka yang terbaik misalnya 10 gitu, ya lu harus dapat angka 10 gitu. Intinya gitu. Jadi kita terbiasa untuk hidup memenuhi ekspektasi orang-orang, sementara Ah. ekspektasi lu sendiri apa gitu loh. Itu yang harus dicari. Banyak yang labil gitu. Sebenarnya, gue tuh cara apa, mencintai diri gue tuh bagaimana sih gitu. Buat gue self love itu adalah basic dari mental health lu sih. Jadi semakin semakin lu mencintai diri lu sendiri bukan secara egois ya, tapi secara
agronomis gitu, maksudnya secara cukup gitu, itu gue rasa mental health, depresi atau merasa kekurangan, merasa tidak dicintai atau apapun itu kayaknya nggak mungkin nggak akan terjadi ya untuk sesuatu karena sekarang kalau lo mencintai diri lo sendiri dan lo sendiri sudah penuh dengan cinta kan overflowing, tinggal dibagiin aja ke orang lain gitu, Bener-bener. ya kan? Mm-mm. Itu sih kalau gua. Jadi cara bedain si ego ini sama self love yang benar-benar self love gimana tuh, Ci? Kalau menurut Cici? Orang-orang pasti bingung kan Hmm. jatuhnya kan, karena misalnya nih, contohnya nih, misalnya udah di lingkungan yang toksik gitu ya, lingkungan yang toksik dalam artian misalnya bosnya suka suka memperkerjakan dia, terus dianya mikir, oh karena kan ini bagian dari tugas saya sebagai seorang karyawan, ya udah aku akan bekerja buat bos saya gitu kan. Terus kalau misalnya one day ketika dia udah di atas gitu, emosinya udah di atas, udah sampai limitnya, terus bosnya tiba-tiba tambahin kerjaan dia lebih banyak lagi, akan ada perseturuan tuh di dalam hati dia. Satu, gue nolak tapi gue dibayar nih sama bos gue nih. Masa gue harus nolak? Atau yang kedua, gue shout out, gue ceritakan apa yang gue lakukan, tapi sebenarnya ini ego apa gimana gitu. Jadi orang-orang kan mungkin biasanya bingung tuh. Nah, itu menurut Cici gimana? Pertanyaan gue sih, kalau ini related to kerjaan ya gitu. Pertanyaan gue, apakah itu sesuai dengan job desk lo untuk ngerjain itu? Nah, kalau memang itu sesuai dengan job desk lo, mau nggak mau, ya kan, overloaded juga kita kerjain lah, lembur-lembur lah apa, segala macam gitu ya. Tapi kalau itu ternyata di luar job desk lo kan harus berbicara dong sama bos lo gitu loh, harus berkomunikasi kan. Seperti misalnya kita harus tanya nih, sekarang ini yang non job desk ini urgent atau enggak gitu. Karena kita kan harus taruh skala prioritas kan sebenarnya. Itu kalau misalnya soal kerjaan anyway. Gue tau lah tidak seideal ini, tapi pada akhirnya ketika lu nggak perform gitu, ya lu tinggal cerita, ya lu harus bisa mengungkapkan itu secara baik ya, maksudnya karena di atasan ya kan, nggak mungkin kalau lu sih bos ngasih gua kerjaan kayak gini, ya nggak mungkin lah yang lu ngomong kayak gitu ya kan, offended itu namanya gitu kan. Tapi kan lo bisa berbicara seperti ini Pak, saya mungkin bisa dibantu untuk menentukan skala prioritas mana yang paling urgent gitu. Saya tahu semua kerjaan adalah urgent, tapi yang top urgentnya yang mana gitu. Itu yang saya akan dulukan gitu. Itu related to kerjaan ya. Terus Kalau general? kadang orang tuh selalu bilang gini, itu kan ya kalau lu suka kerjaan lo gitu. Kalau lu nggak suka, ya sekarang gini, kalau lu nggak suka kerjaan lo, yang sekarang nih, ya kan, lu nggak suka kerjaan lo yang sekarang, lu harus cari tahu dulu, lu sukanya maunya kerjaannya di bidang apa, itu satu. Terus yang kedua, lu sekarang udah nentuin nih, sekarang lu lagi kerja di bidang A, lu nggak suka nih sama bidang A nih misalnya, terus lu cari nih bidang B gitu kan, nah lu dapet nggak kerjaan baru itu gitu. Kalau emang lo dapet, then go ke tempat yang baru dong, yang memberikan lo kerjaan yang B. Tapi the problem kalau misalnya lo nggak dapat kerjaan dan lo harus tetap ngerjain kerjaan A, what do you need to do? Nggak ada yang lain, lo harus jatuh cinta sama pekerjaan lo sendiri, gitu. Nggak ada yang lain, lo harus mencintai, harus membuat diri lo jatuh cinta sama pekerjaan lo itu, gitu. Gimana caranya? Ya lu set standar gitu loh, seperti misalnya gue maunya gue ngerjain kerjaan A dengan cara begini, ya udah kerjain gitu, yang penting kan lo tahu nih result akhirnya seperti apa, itu related to kerjaan ya. Mungkin ini terdengar seperti easy, gue tahu, tapi sebenarnya susah. Jatuh cinta sama kerjaan yang lo nggak suka itu susah, gue tahu, gue pernah ngalamin, tapi there's no choices gitu selain lo mencintai kerjaan itu untuk sekarang gitu, karena pasti ada sesuatu yang lo bisa belajar dari situ. Itu sih keyakinan gue gitu. Terus itu soal kerjaan. Kalau soal relationship sekarang, seperti yang analogi gue tadi, gue bilang ke lo lagi nggak enak badan nih ya kan. Ceritanya lo lagi nggak enak badan. Terus tiba-tiba
ada sahabat tuh yang ngajakin seneng-seneng gitu ya, dalam arti Mhm. ya kalau anak zaman gue dugem lah ya gitu. Tapi lu nggak enak badan gitu dan dan lu butuh bersosialisasi, I know that Mhm gitu kan. mhm. Tapi masalah lu posisinya lagi nggak enak badan. Mhm mhm. Sekarang lu pikirin aja kalau lu sakit, yang ngerasain sakit siapa? Lu sendiri, ya kan? Yang nggak bisa kerja siapa? Lu sendiri, gitu. Yang ngerasain misalnya lu sakit demam tinggi, muntah-muntah, uawe, Wah. yang nggak enak perutnya lu sendiri, ya kan? Orang lain enggak, gitu. Jadi lu harus tahu parameternya, oke, mungkin tinggal bilang aja sama temen lu, "Aduh sorry ya gue lagi nggak enak badan, mungkin yang untuk kali ini gue nggak bisa ikut," gitu, Mhm "next time gue mhm. nggak bisa ikut." Jujur itu penting sih kalau buat gue, gitu. Mhm. Dibandingin lu make up story, gitu. Dibandingin lu make up stories as if lu nggak enak badan tapi lu bilang, "Eh sorry ya gue ada urusan mendadak begini 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 begini," gitu. Terus ternyata Mmm. temen lu tahu nanti lu nggak enak badan kan, "Ah, lu bohong sama gue lo, padahal lu nggak enak Mmm. badan," tapi lu bilangnya pergi ke sini apa segala macam. Iya kalau temennya begitu, kalau temennya ternyata gini, "Ah, udahlah pergi ke sana bisa besok lagi kok, udah lu ikut gue aja sekarang, dugem bla bla bla." Padahal lu lagi, aduh puyeng, oe, muntah-muntah, butuh minum jahe, akan masuk angin gitu kan. Terus lu Mhm. bilangnya, "Eh sorry gue ada keperluan lain, gue harus ke sini gini gini gini." Tapi temen lo maksa nanti ini, apa, "Ah ke sana bisa besok, gue anterin besok Kak, gue anterin." Gitu. Karena Mhm. yang penting lu ke sini. Jadi honest tuh, emang lebih baik dibandingin lu make up story gitu kalau menurut gua. Mhm. Benar-benar setuju sih. Setuju. Eh. Siapa yang mau ngurusin gue? Gitu aja jawabnya kan, gitu. Mungkin karena gue Mhm. terlalu cuek kayaknya, mohon Terlucu. maaf. Enggak sih, tapi gue belajar itu, buat gue cukup sulit, pelajaran yang cukup sulit untuk bisa say no to others gitu. Itu tapi akhirnya kalau lu nggak praktis kan lu nggak akan bisa kan itu. Nah, say no to others tuh salah satu-satunya cara ya dengan gue jujur gitu. Itu sih pengalaman gue gitu. Dengan gue lebih honest kepada diri gue sendiri dan kepada orang lain akhirnya mengerti kok gitu bahwa oke, dia nggak enak badan jadi nggak bisa ikut ini gitu. Mhm. Jadi sebenarnya itu ego nggak ego sebenarnya tergantung perspektif dong ya, Cik, ya? Ya nggak sih? Setuju nggak kalau Dibilang ego nggak ego iya, itu sebenarnya tergantung perspektif? gue sih, iya tergantung perspektif, betul sekali. Tapi, apa yang namanya egois adalah seperti ini, analoginya ketika lo dikasih mainan nih, Mhm lo 2 bersaudara deh, mhm nyokap lo beliin 2 mainan gitu, mhm mhm. walaupun mainannya berbeda, tapi lo pengen dua-duanya, nah itu egois, gitu, Mmm, ya kan? Harusnya mhm. kan mainannya yang satu bisa buat adik lu, yang satu buat lu. Kalau lu pengen mainan yang itu, lu tinggal pinjam sama adik lu, ya kan? Kalau adik lu nggak mau minjemin, ya udah jangan dipaksa gitu kan. Mhm mhm Ya mhm. udah gue main sama yang ini lagi deh, gitu. Sebetulnya Mmm, gitu. Itu kalau analogi, walaupun anak kecil nggak bisa kayak gitu ya, anak iya kecil iya kan pasti iya. tapi we are grown up now. Gue membicarakan ini dalam konteks kita sudah dewasa gitu loh. Intinya Mhm. gitu, itu kalau egois tuh analoginya begitu. Jadi egois adalah ketika lu udah tahu temen lu nggak enak badan, lu masih maksa dia untuk pergi dugem, bahkan lu jemput dia dan lu paksa dia dari kamarnya untuk berangkat dugem, itu egois. Gitu. Pengalaman kan kayaknya, Bu? Enggak sih. Heeh. Enggak sih, cuman, untung temen-temen gue baik-baik ya, Mmm, sahabat gue tuh baik-baik loh. Enggak sih, itu cuman as an example lah ya ya gitu, ya. Ngerti ngerti ngerti. Hmm, cuman, gitu. untuk ego nggak ego ini sebenarnya agak susah sih ya, karena gini, kalau misalnya yang nampak seperti yang analogi gadis tadi, itu is a easy thing to untuk dilihat lah, oh itu ego, ini nggak ego gitu kan. Karena kan ya kalau misalnya dua yang kayak tadi mainannya mainannya Mhm, diambil semua, ya ego, pasti semua orang setuju mmm, itu egois gitu kan. mhm. But somehow ada yang kayak beda tipis gitu loh, Ci. Yang beda Mmm, tipis banget gitu nah itu kan. parameternya yang harus di-set. Jadi ketika sudah mengambil haknya orang lain, berarti itu egois gitu, intinya gitu. Atau sudah melanggar nih boundaries-nya orang lain, berarti lu tuh, ego gitu dalam arti
boundaries orang lain adalah dengan sengaja ya, bukan kalau nggak sengaja ya lain urusan lah ya. Tapi kalau lu dengan sengaja melanggar boundaries-nya orang lain, ya itu berarti lu udah ego gitu. Itu lu udah egois gitu aja. Kan kita pasti tahu dong antara satu dengan yang lain parameternya dia di mana, boundaries-nya dia di mana. Mana yang bisa lu langgar, mana yang enggak kan gitu. Enggak semua orang loh, Ci. Apa? Enggak semua orang bisa Nggak kayak semua. gitu loh. Gitu? Coba Enggak semua orang untuk bisa melihat semua boundaries itu. Hah? Jadi menurut Cici itu Apa? gimana? Oh, ya makanya itu perlunya komunikasi antara lo sama temen lo dong, ya kan? Sekarang kalau lo nggak komunikasi, gimana ceritanya gitu loh. Lo bisa tahu bahwa misalnya temen lo paling nggak suka kalau barang-barang pribadinya diutak-atik gitu, misalnya gitu kan. Itu kan lo menemukan itu melalui komunikasi dong, bukan melalui bukan melalui, lu membaca kepala orang gitu ya, aduh lo cenayang kali baca-baca. Kerjaan banget. Ini mulut yang indah ini harus digunakan untuk berkomunikasi Mulut yang guys, indah, aduh. gitu. Baiklah. Loh, ya loh. Benar-benar. Ya sih. Gitu. Mungkin itu balik lagi ke skill komunikasi, itu jatuhnya ke skill ya, Ci ya. Karena Bukan skill lah. Lo pernah dong. denger pepatah nggak? Tak kenal maka tak sayang. Iya sih, tak kenal sayang. Cuman somehow, I mean like gini loh, komunikasi kan adalah pertukaran antara pemberi dan penerima informasi kan. Somehow people banyak yang cuma bisa beri informasi tapi nggak bisa dengar, ya nggak sih? Terus ada juga yang memberi bisa Iyalah. dengar, tapi nggak bisa menyampaikannya dengan baik gitu loh. Apalagi kalau dua orang ini bertemu, Ci. Pada dasarnya, nah inilah ya yang itulah keunikan dan gue bilang kenapa manusia itu complicated gitu loh. Nah sekarang pertanyaan gue adalah ketika kalau baru pertama kali orang ketemu orang gitu ya, itu belum mungkin dalam pertemuan pertama kita belum tentu bisa mengenali batasnya orang itu gitu. Tapi kan pertemuan pertama itu kita nggak langsung yang misalnya tiba-tiba kayak kita teman lama yang udah 100 tahun nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu, terus pelok-pelokan, apa, cipika-cipiki, ya kan, goyang-goyang badan, gitu kan, nggak mungkin dong. Kalau lo baru pertama kali ketemu orang baru, semua orang juga bisa gila, bilang, "Ini orang gila kali ini," gitu kan kesannya. Tapi kan pertama kali itu pasti lo ada pembicaraan apa gitu kan. Lo kan pasti menjaga jarak ya kan. Itu lo pasti menjaga jarak. Nah, menjaga jarak itu kan adalah salah satu cara untuk lu tidak melanggar boundaries-nya orang dong. Bener nggak? Iya. Dengan lu respect, dengan lu berbicara yang baik, dengan lu sopan, even lu dengan lu diem aja lu berusaha untuk tidak melanggar boundaries-nya orang lain, bener kan? Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ketika lu udah nyaman nih, misalnya pertemuan kedua, ketiga, keempat gitu, terus lu udah nyaman sama orang ini, mau nggak mau kan ada pembicaraan yang lebih dong daripada sekedar basa-basi, bener nggak? Nah dari situ kan lo bisa memperhatikan gitu loh bahwa oh orang ini nggak suka kayak gini karena ya memang susah sih tapi kita harus belajar untuk itu supaya kita bisa tahu gitu boundaries-nya orang. Orang memang lebih banyak sukanya memberi informasi, which is itu bagus kalau dia lebih banyak memberi informasi. Tapi ada juga orang yang ini udah natural sih. Naturalnya manusia adalah mereka hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Mereka tidak dengar apa yang mereka tidak mau dengar. Ya kan gitu. Jadi manusia itu lebih senang dengarnya yang bagus-bagus aja, yang indah-indah aja, membayangkannya yang cantik-cantik aja. Padahal di hidup ini kan dua sisi mata uang gitu dan itu udah juga ada diceritain lah di Alkitab manapun gitu loh bahwa emang selalu ada dua sisi mata uang untuk satu bentuk kan atau satu karakter gitu. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam itu semua udah ditunjukin gitu. Di kitab manapun itu ada gitu kan.
Ada siang malam, ada pagi sore, ya kan? Benar. Ada depan belakang. Nah, itu berarti kan segala sesuatu ada dua sisi mata uangnya gitu. Hmm. Menurut gua. Oke, itu berarti sebenarnya text time juga ya. Kan namanya juga mengenal orang gitu ya. Text time dong. Ya. Sekarang lo temenan juga kan nggak mungkin langsung pertama kali ketemu terus langsung Mhm. lo curhat A B C D E F G H I J K L M N dong ya. Aduh. Itu namanya lambe Bayangin turah Cari guys. Ci, Maaf lambe bayangin turah. pas pertama kali aku ketemu Cici, aku langsung curhat sama Cici, gimana tuh Ci? Ci, aku tuh gini Kabur nih. gue. Ini siapa sih gitu kan. Sebentar. Tolong. Gue Angkat, masih gitu. usir. Bisa ini angkut dulu ke kursi di ujung sebelah sana entar terus dibungkam mulutnya. Bukan. Bisa kan gitu. Oke, itu untuk mereka yang dalam hal komunikasi segala macam ya. Tapi ada juga loh Ci, beberapa orang yang kayak itu, tahu nggak sih cerita yang itu soal yang ada dogi di rumahnya gitu, Hmm. tapi di bawah rumah si dogi itu ada kayak tanaman yang nusuk-nusuk gitu loh. Terus seorang anak kecil nanya sama pamannya kalau nggak salah. Terus dia nanya, paman, itu kenapa si dogi itu nggak pergi, padahal di bawah yang dia tidurin itu kan tempatnya itu penuh dengan duri. Kenapa dia nggak pergi ke Hmm. tempat yang lain? Terus pamannya jawab, karena si dogi itu belum cukup merasakan rasa sakit. Hmm. So sometimes people kenapa nggak moving on, nggak mau melakukan yang namanya self love karena belum cukup sakit, Ci. Dan sometimes mungkin mereka nggak nyadar bahwa mereka tidur di atas duri-duri tersebut karena emang belum cukup merasakan pedih dan sengsaranya gitu loh. Nah, untuk orang-orang seperti itu apa, Ci? Apakah harus latih awareness atau memang harus terjun langsung merasakan sakit dulu atau gimana? Jawaban gue sih cuma satu lah ya, Apa tuh? sera-sera aja. Tapi sebenarnya gini sih, masa iya lu mau ngerasain sakit dulu baru lu bisa Hmm. berubah gitu kan? Enggak dong. Karena menurut gua, walaupun dia tidak merasakan sakit yang amat sangat sebenarnya dogi itu, dia sudah merasa tidak nyaman kok. Tapi permasalahannya adalah, it's a choices gitu loh, itu pilihan dogi, it's a choices. Kalau dogi kan karena dia binatang ya, Ya. karena dia binatang, dia cuma punya rumahnya di situ. Nah, kalau manusianya nggak mindahin padahal tahu itu akan menyakiti dogi, yang keterlaluan manusianya dong, ya kan? The most stupid action was from the human, bener dong kalau kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia gitu, kita kan punya satu tingkat lebih atas dibandingin hewan karena kita kan diciptakan segambar dengan rupa Allah kan sebenarnya, which is pasti kita punya akal budi dong, kita punya prosesor yang untuk berpikir lebih ya kan. Kalau kita udah punya tanda, pasti ada rasa nggak nyaman sebetulnya. Kalau ketusuk duri sekali, aduh sakit, aduh gitu kan pasti ada petunjuk-petunjuk yang tidak nyaman. Ya balik lagi choices gitu loh. Lu mau membiarkan ketidaknyamanan itu terus terjadi atau lu mau membereskan ketidaknyamanan itu dan berpindah itu. Itu choices. Itu choices you need to decide sebetulnya. Nah, itu yang gue bilang dewasa. Dewasa adalah ketika lo sudah bisa memutuskan sesuatu. Either hasilnya gue nggak tahu ya. Ya, benar. Either hasilnya baik atau buruk. Memutuskan sesuatu untuk diri lo sendiri itu namanya dewasa. Gitu. Memutuskan sesuatu dari diri lo untuk diri lo sendiri. Itu buat gue adalah dewasa gitu. Karena ketika lo keputusan itu didapat dari orang lain untuk diri lo, itu berarti bukan dewasa gitu. Itu sih gue sih. Jadi choices aja gitu. Tergantung nanti hasilnya apakah baik atau buruk. Itu kan relatif ya gitu. Tapi buat gue sepanjang itu membuat lo damai sejahtera, berarti itu adalah benar gitu aja kalau gue. Itu prinsip gue. Sepanjang lo menjalani keputusan lo dan lo merasakan damai sejahtera full ya, peaceful bener-bener ya, itu means your decisions was the right for you. Gitu.
Setuju sih, setuju. Gitu. Setuju sih bagi aku, karena somehow people terlalu apa ya? Terlalu banyak mikir soal salah dan benar. Iya terlalu mengkotak-kotakan segala Mm-mm. sesuatu kan gitu. Mm-mm. Karena apa yang salah buat lu belum tentu salah buat gua. Benar. Nah, Apa itu yang benar buat lu belum tentu benar buat gua. ya, Karena parameter itu kita nggak bisa ukur gitu. Parameter tiap masing-masing orang itu kita nggak bisa ukur. Cuman di dunia ini kan sudah ada parameternya sendiri, ya kan. Nah kita kan harus pada dasarnya itu udah kayak perjanjian ya gitu. Ya udah ini rules-nya di sini gitu. Ya lo ikut rules-nya ya begini gitu. Tapi tetap dari rules-rules itu kan ada yang bisa lo apply buat diri lo sendiri, ada yang enggak dong gitu. ya it's choices Kalau lagi yang ya. ya it's choices gitu. Pilihan. Yes. Hidup tuh milih. And you need to Hidup decide. itu memilih, teman-teman. Jadi mau self love apa enggak ya pilihan masing-masing teman lagi gitu kan. Kalau misalnya memilih untuk self Gue love, lengkapin. oke. Apa Ji? Gue lengkapin. Apa? Hidup itu memilih gitu. Tapi pilihan itu juga punya resikonya sendiri. Once lu udah take decisions di pilihan itu, ya lu harus telan semua resikonya juga. Gitu. Jangan mau cuma pilih, tapi lu nggak mau ambil resikonya gitu. Kekanak-kanakan. Ya, somehow people cuma mau itu nggak Yang sih? enak-enak kan? Iya, yang enak-enak, menghindari penderitaan. Ya yang gue bilang tadi, dua sisi mata uang, nggak mungkin enak semua. Gitu. Nggak ada lah hidup di dunia ini enak semua. Kalau lu mau dapet duit banyak, lu harus kerja keras, lu harus selling your time bener-bener untuk kerja. Plus minusnya kalau lu jadi freelancer ya lu bisa ngatur waktu lu sendiri ya kan. Tapi secara pendapatan ya belum tentu lu dapet itu setiap bulan hal yang sama gitu kan. Ya. Sama orang kantornya juga gitu, ada plus minusnya. Plusnya adalah lu tiap bulan pasti dapet duit kok, ya kan? Tetap lagi gitu. Tapi minusnya adalah ya you need to sell your life, yourself, your time gitu ke kantor gitu. Ya. Gitu. Nah, pilihan mana yang lo ambil itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Lo nggak bisa ngambil keputusan lo cuma mau positifnya doang. Itu ideal, nggak mungkin ada di dunia ini. Please, Teman-teman, injak bumi guys. injak bumi guys. Guys, tuh dipetokin tuh sama si gadis. Injak bumi. Realistis ini. Gue orangnya realistis banget, jadi apa ya, nggak mungkin satu hal itu hanya positif aja. Orang atom aja ada positif negatifnya, gimana sih lo? Apalagi ada hidup, yang neutral Bu, apalagi keputusan. ada yang neutral Bu, mohon maaf Bu. Ya elah, di tengah-tengah doang, itu juga batasnya berapa? Pikron? Banyakan kan kutub, tarik-menarik dia. Sini sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Yang netral, elah, paling berapa mikron doang itu juga. Dikit banget gitu. Yes. Jadi gitu. Untuk teman-teman, kalau menurut kamu gimana pengalaman deh pengalaman di usiamu gitu, untuk apa nih? Self love tuh sebenarnya apa gitu? Untuk apa aku yang ya. lo Ini untuk aku pribadi ya, atau untuk anak-anak seumuranku nih Ci? Beda nih soalnya nih. Pengalaman dong, pengalaman Oke. pribadi Pengalaman lah. pribadiku Kalau ya. orang lain kan susah ya, asumsi nanti membunuh Anda loh. Oh iya, benar. Jangan dengar patah asumsi. Jangan asumsi. Yes. Oke, kalau jangan berasumsi guys. kalau pengalaman pribadiku itu sih, kalau misalnya self love itu sebenarnya perjalanan panjang juga ya untuk aku sampai self love ya. Karena dari kecil, karena itu Ci, yang Cici tadi, makanya tadi aku setuju banget bahwa sebenarnya tuh kita mungkin entah karena budaya orang-orang sini gitu ya, yang mengajarkan bahwa emang kita itu kita diajarin untuk please people, bahwa untuk memenuhi standar-standar yang ada, untuk membuat orang-orang happy akan diri kita, sehingga membentuk suatu pribadi yang which is that's not us gitu loh.
Nah, itu akhirnya bikin aku yang selalu memposisikan orang lain di atas aku. Kayak tadi aku ceritain gitu kan, misalnya aku punya rekening cuma Hmm. isi rekening cuma 300.000, terus ada sepupu aku pinjam 200.000, aku kasih aja gitu loh. Walaupun memang itu uang bisa aku pakai buat makan enak misalnya gitu kan, tapi ya tetap aku kasih aja karena bagi aku itu adalah oh, we put others first. Hmm. Ketika terus karena dulu mindset aku juga cukup salah sih karena aku selalu berpikir bahwa oh, hmm, kalau misalnya kamu ingin dicintain orang, kamu harus mencintai orang dulu, oke? Okay? Hmm. Jadi sehingga itu yang membuat aku ngerasa bahwa oh, karena ngerasanya kan nggak pantas ya Ci ya, nggak rasanya nih kuncinya, Hmm. nggak pantas, rasanya nggak pantas. So karena aku ngerasa nggak pantas, aku harus melakukan itu dulu agar dapat feedback, agar dapat hal yang sama dengan hal yang Hmm. equal gitu kan. Nah, cuma Hmm. lambat laun seiring bertumbuh menjadi pribadi yang seperti sekarang itu aku belajar bahwa oh hey, kenapa kenapa hidup kamu seakan-akan jadinya transaksional sekali gitu loh. Padahal Hmm. you asking for something yang nggak bisa ditransaksionalkan. Kecuali kalau kerja itu beda cerita gitu loh. Tapi what you asking for is about the love, misalnya love itself itu for me not Sebenarnya lo something yang duit atau manusia sih, transaksi banget. iya makanya gitu kan. Dan kan terus kan nggak, dunia ini kan bukan matematik ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu kan. 3 ditambah 3 sama dengan 6 gitu kan. Yang kita kasih belum tentu universe akan kasih kita sama persis gitu loh. Jadi itu yang akhirnya membuat aku ngerasa bahwa somehow di suatu titik kayak kenapa aku udah beri tapi kenapa aku makin kurang, dan ketika aku cek kembali ke Hmm. diriku sendiri ketika Hmm. udah aware akan hal itu, oh ternyata karena selama ini aku memberi karena mengharapkan suatu hal. Hmm. Hmm. So 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 sebenarnya um, what I'm asking for itu tidak selaras dengan apa yang aku lakukan. Kan tadi kan awalnya kan aku ingin dicintai orang, makanya mencintai orang. Tapi permintaan aku adalah tulus dong. Semua manusia inginnya tulus dong gitu kan. Tapi apa yang aku Hmm. lakukan itu sebenarnya adalah tidak tulus sama sekali. That's why hasil yang aku dapatkan juga adalah sebenarnya hal yang kurang lebih sama seperti itu. Makanya aku ngerasa bahwa aku sudah di satu poin di mana oke, ini nggak bisa kayak gini terus. So aku belajar banyak, Hmm. itu self love apa segala macem, dan akhirnya terakhir aku ketemu Hmm. satu artikel yang aku cukup setuju, yaitu untuk praktis self love itu dibagi jadi 2, Hmm. yaitu pasif dan aktif. Hmm. Pasifnya itu adalah ketika kamu melakukan self love untuk Hmm. membuat diri lo nyaman sendiri. Contoh, misalnya ke treatment atau dipijit gitu kan, atau enggak mandi di bathtub pakai air Hmm. anget gitu. Itu kan me time banget Ya, gitu. Nah, betul. terus Hmm. ada yang Hmm. namanya aktif. Aktif ini adalah ketika kita memberikan perubahan bukan hanya pada diri sendiri tapi juga terhadap orang lain. Seperti yang tadi Ci Gadis bilang bahwa say no, atau enggak learn how to step out kalau misalnya emang sudah saatnya keluar gitu kan. Dan harus tahu kapan Hmm. harus bertahan, dan memang itu harus dengan kesadaran penuh bahwa itu memang pilihan kamu gitu dan dengan konsekuensi yang ada Hmm. gitu loh. Nah, Hmm. di situ I do really learn Hmm. about that sih, karena aku juga pernah di masa dimana aku menganggap bahwa self love itu egois. Tapi seiring waktu Hmm. berjalan, ketika aku belajar yang namanya say no, aku belajar menempatkan boundaries yang ada gitu kan. Oh, di sini teman-temanku boleh masuk nih. Tapi di sini juga aku harus bilang bahwa oh, kalian sampai sini aja gitu loh. Jadi start itu yang aku apa ya? Membuat dia semakin clear agar aku juga ngerti sebenarnya aku ingin diperlakukan seperti apa sih, aku ingin dicintai seperti apa, so I learn about myself gitu. Nah, ketika I learn Hmm. about myself, dari situlah yang pelan-pelan uh, dalam tanda kutip aku mengajari orang agar aku itu Hmm. agar mereka bisa mencintai aku seperti apa,
Dan dari sana aku juga akhirnya belajar bagaimana mencintai orang dengan cara yang tepat. Dalam tanda kutip tepat ya, walaupun kita juga nggak tahu setiap orang seperti apa ya. Dan ya hasilnya adalah, lucunya adalah ketika aku sudah belajar self love itu dan aku sudah membangun boundariesku sendiri dan memberikan me time aku sendiri gitu ya. Lucunya malah aku dihadirkan dengan orang-orang yang jauh lebih banyak dan juga tulus sama aku. Yang padahal dulu tuh aku kasihnya tuh banyak banget gitu kan. Itu semuanya dikasih gitu kan. Tapi yang aku didekatkan malah didekatkan sama orang-orang yang cukup transaksional juga gitu. Tapi sekarang ketika aku concern sama, dalam tanda kutip concern sama diriku sendiri, justru aku dikenalkan dengan begitu banyak orang yang bisa membuat aku bertumbuh bersama mereka dan tulus sama aku, dan aku bahagia di titik itu itu yang gue gitu. bilang. Orang-orang dengan vibrasi dan frekuensi yang sama akan berkumpul di dalam frekuensi yang sama. Karena nggak mungkin frekuensi 1 Hz ya berkumpul dengan frekuensi 5 Hz gitu. Nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin itu. 5 Hz pasti sama 5 Hz, 1 Hz pasti sama 1 Hz gitu. Nah itu yang gue bilang. Nah ngomong-ngomong, tadi ada pernyataan yang menarik ketika lo bilang bahwa buat lo dulu self love adalah sesuatu yang egois. Kenapa? Karena ada pengalaman, maksudnya detail pengalamannya seperti apa sampai lo bilang itu egois? Karena gini, karena dari kecil aku tuh nggak takut banyak hal, aku nggak takut apapun, bisa dibilang kayak gitu. Mau itu hantu, mau itu gelap, mau itu sendirian. Bahkan aku ke rumah hantu pun aku paling depan gitu loh. Aku yang hello gitu kayak gitu kan. Nah, cuman gitu kalau gue. gitu kan. Nah, dan yang juga ada hantunya anjir, males deh. males. Ya gitu anjir, gitu males loh. deh. Ayo bubar. Bubar gitu ya. Nah, dan juga kalau misalnya, dan dari kecil juga kalau misalnya ketemu yang entah kayak preman gitu atau apa, malah aku ajak dialog gitu. Jadi benar-benar aku tuh have no fears at that time. Cuman satu hal yang aku takutin waktu itu adalah ketika aku menyakiti orang tanpa aku sadari. Menyakiti orang tanpa lo sadari? Iya. Gimana lo tahu kalau lo menyakiti orang Nah, tanpa itu lo sadari? karena I judge it itu ya. Aku menilai hal itu dari apa yang akhirnya tertangkap di aku gitu loh. Hah? Maksudnya? Si gadis bingung. Aku nggak ngerti. Jadi misalnya Menyakiti orang tanpa aku sadari. Terus taunya dari mana itu lo udah menyakiti orang? Gini, Berarti jadi lo misalnya sadar. pas aku ngelakuin hal itu ternyata nyakitin dia. Nah, ujung-ujungnya baru diceritain, oh ternyata aku udah nyakitin dia gitu loh. Nah, itu mah problemnya dia kali, bukan problemnya elu. Nah, dulu aku anggap itu problemnya aku, Ci. Gitu Oh, loh yang iya salah terjadi. sendiri dia sakit hati. Lah pertanyaan gue, ketika dia sakit hati dibicarakan atau tidak? Kalau enggak ya salah lu sendiri. Hello, jangan nyarain orang lain dong, ya kan? Aduh, lelah deh. Nah, itu menarik sih karena kalau dipikir-pikir ulang lagi, pas dijelajah lagi, karena aku merasa diri ini nggak pantas gitu loh. Diri ini not enough at the time. So, karena menganggap diriku nggak pantas dan nggak enough, dan mungkin bagi aku adalah orang lain bisa jadi lebih benar daripada aku. So, I blame myself. Akhirnya agar tidak mendapatkan penyiksaan blaming itu dalam diri sendiri, ya udah aku lakuin apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain gitu. Dan seiring bertumbuh ya sekarang belajar bahwa Syari, that's not your fault. Itu yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik yang kamu lakukan, udah. Masalah mereka mau respon apa ya itu tanggung jawab mereka, that's not yours. Iyalah. Sekarang kalau misalnya lo membicarakan sesuatu gitu, yang ternyata itu membuat orang sakit hati, dan dia tidak pernah mengkomunikasikan itu, terus dia blaming lo, hello, mbaknya, masnya gitu kan, gue pasti gitu. Lo sakit hati sama gue, kenapa? Gue juga gak pernah ngomong gitu, terus
Suruh gue baca lagi pikiran lo. Hello, Anda dikasih ini untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, guys. Gitu. Ya dong, sekarang lo punya mulut gitu kan, bisa ngomong secara baik-baik. Itu. Nah, itu adalah salah satu kriteria dewasa juga. Bisa duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang tidak disukai dan menemukan cara komprominya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu kriteria dewasa di mata gue. Gitu. Aku jadi penasaran loh, Cici dari kecil kayak gini ya, Ci? Iya. Kenapa? Karena dari kecil. Nggak semua orang bisa kayak Cici loh. Honestly. Ya makanya cuma ada gue satu di dunia ini, please. Benar, maaf Bu. Aduh. Maaf Bu. Ada lagi gue. Enggak, soalnya gini. Dari pertemanan aku kecil pun kalau misalnya dilihat gitu ya. Misalnya nih ada geng-gengan ya. Kan namanya ada anak. Namanya geng-gengan dong Bu. Mohon maaf, geng-gengan gitu kan. Misalnya bertuju gitu ya, bertuju. Terus gue langsung gatel-gatel kepala gue. Yang geng-gengan. Nggak, serius. Misalnya nih, bergeng 7 nih, 7 orang nih. Ya, yang satunya itu misalnya tiba-tiba karena nggak bisa keluar, jadinya enggak, misalnya dia ulang tahun, oke? Dia ulang tahun. Si yang ini ulang tahun nih, ulang tahun, gitu kan. Cuman yang 6 ini bikin surprise, tapi tidak sesuai ekspektasinya si nomor 7. Oke? Ya. 6 bikin surprise, tapi tidak sesuai sama ini. Terus yang sering terjadi dulu adalah si anak yang ketujuh ini akan ngomong kayak gini. Teman-teman, kan aku lagi ulang tahun. Kok kalian nggak bisa mikir sih aku gini. Kan seharusnya nggak bisa mikir. Ya, kan seharusnya begini, kan seharusnya begitu, kan seharusnya bla 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 segala macam. Akhirnya itu yang berenam ini ngerasa bersalah. Dan itu sering terjadi, Ci. Sering banget terjadi. Entah maksudnya kalau dia ulang tahun, terus lo harus berpikir untuk memberikan dia kado gitu, atau harus surprise memikirkan gitu. sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Nah, hah? Yes. Kalau gue langsung, Dane, jangan temenan sama gue. Nggak, it happen karena satu lagi, kenapa si 6 ini nggak bisa ngomong langsung ke dia? Karena ke si 7 itu kita tahu latar belakang si 7. Entah karena broken home kah, karena punya masalah apa segala macam. Jadi kita langsung ngerasa, jadi kita yang blaming ourselves gitu loh, Ci. Paham nggak maksudnya, Ci? Karena ya dia kan nggak punya papa mama lagi gitu kan. Jadi kan seharusnya kita emang harus begini begitu segala macam. I think itu banyak terjadi sih, Ci. Entah misalnya ada pas nongkrong kah, ada masalah kah, yang satu nggak diajak, satunya nggak apa segala macam. And itu dulu aku masa kecilnya kayak gitu ya, makanya terlahir makanya perjalanan self love aku tuh cukup berliku-liku juga gitu loh. Dan jujur pas ketemu Cigadis, you are the one yang bisa ngomong kayak, hey, itu tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab gue, masa bodoh gitu kan. You are the first person yang bisa told me about that sih. Seriously. Ya iyalah, sekarang kalau misal kita itu kan punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dong. We are responsible with ourselves dong. Sekarang kalau misalnya gue lagi ngobrol sama lo satu topik nih, seperti sekarang deh. Tiba-tiba gue merasa tersinggung gitu. Salah gue. Kan gue gak tahu kalau lo tersinggung. Iya kan? Kecuali nanti tiba-tiba, kecuali kalau gini, lo tersinggung, terus lo ngomong sama gue, terus gue bilang, bodo amat. Nah, itu baru gue salah. Tapi ketika lo udah ngomong nih, Ci, gue tersinggung deh, lo ngomong begini-begini. Gue kan akan nanya, sorry lo ya kalau lo tersinggung, tapi kenapa ya lo tersinggung gitu? Apakah kata-kata gue terlalu kasar buat lo atau bagaimana? Nah, itu baru lo harus kompromis di situ gitu kan. Itu jadi problem lo gitu. Karena dia sudah mengatakan itu ke lo gitu, mengemukakan kepikirannya ke lo gitu. Kalau misalnya lu sudah mengemukakan pemikiran lu ke gue bahwa lu tersinggung misalnya karena omongan kata-kata gue terlalu kasar gitu. Tapi gue bodo amat, berarti gue yang bermasalah gitu. Itu masalah gue udah gitu kan. Gue harus introspeksi lagi, harus dijitak gitu kan, harus mikir gitu. Kalau kecuali
kalau kita bisa membicarakan itu, sorry gue tersinggung sama gue di bagian mana ya, nanti gue bisa perbaikin gitu. Itu kan akan jadi pelajaran buat gue sebenarnya. Tapi kalau misalnya lo nggak ngasih tahu gue, ya bodo amat. Gue harus baca pikiran lo pikir gue senaya. Duh, kepala ini tidak didesain untuk berpikir mengenai pemikiran orang lain, guys, ya. Kepala ini didesain untuk memikirkan bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, gitu. Inilah yang bikin saya suka ngomong sama Ci Gadis. Ya mohon maaf, aduh, lelah deh. Tapi ini serius sih, ini banyak orang nggak bisa membuat batas tanggung jawabnya masing-masing loh, Ci. Banyak orang loh kayak gitu, Ci. Bukan satu dua orang doang. Itu, yang tadi. Bahwa oh hey, kamu yang penting sudah melakukan yang terbaik. Kalau misalnya dia nggak bisa kooperatif untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, tapi dia merajuk terus atau dia marah-marah, ya itu bukan masalahnya gitu loh. Ya udah, tinggalin aja, itu namanya toksik. Capek-capek drama deh. Aduh, Ci. Orang-orang kita tuh suka drama, Ci. Aduh. Ya makanya drama tersanjung, tau gak lu dulu sampai 100 berapa episode itu. Mohon maaf, Cinta Pretty 300 lebih, Bu. 300 apa 500 lupa ya saya. Itu, 300 500. Tersanjung tuh 700 episode, gue rasa gak apa-apa lah. Ceritanya begitu-begitu lagi. Bukan situ lagi, tapi nonton. Orang-orang nonton. Iya, karena gitu. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan ya? Iya. Apa coba? Tarik kesimpulannya. Coba cari yang ada kesimpulan. Dia lempar ke aku lagi. Baiklah, tarik kesimpulannya. Jadi pertanyaannya, apakah self love itu egois atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi itu mitos. Tidak dong. Mitos. Ya. Mitos. Jadi self love is not ego. Oke. Tapi self love yang benar-benar self love. Bukan sesuatu kegiatan yang dilabeli self love, padahal bukan self love. Oke. Jadi teman-teman harus ngerti juga gitu loh. Apa yang telah teman-teman lakukan itu benar self love apa bukan? Apakah benar teman-teman melakukan hal itu atas pertimbangan yang matang dan juga penuh dengan tanggung jawab, atau teman-teman melakukannya hanya untuk melempar tanggung jawab kepada orang biar bisa disalahkan? Itu dua hal yang berbeda loh, teman-teman. Oke. Yang pertama. Mungkin nanti lain kali kita akan bicarakan tentang do not blame others. Oh, boleh tuh. Nanti di next podcast kita ya. Boleh. Ntar saya catat dulu. Iya, Oke? betul sekali. Do not blame others ya. Itu. Yang pertama. Berarti self love is not ego. It depends on you again. What you are doing, how you set the boundaries, and how you set mindset on it. Kan? Ingat, setiap pilihan itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Ada hal yang memang harus kita lakukan sebagai suatu pribadi manusia yang dewasa. Bukan berarti habis milih satu, kita lari. Enggak kayak gitu, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah self-love itu adalah bagian dari sebuah cara awal untuk mampu mencintai orang lain. So if you love someone, if you really love someone, love yourself first. Ya nggak sih? You love somebody. Nyanyi gue. Ntar kita suruh Ci Gadis langsung turun ini apa namanya, yang nonton langsung matiin podcast. Lanjut. Oke. Karena gini teman-teman, karena gini, kamu tidak akan pernah bisa mengajari orang bagaimana mencintai kamu jika kamu sendiri pun bingung kalau kamu mau dicintai seperti apa. Ya nggak sih? So if you cannot teach yourself how to love yourself, ya yang ada bingung. Misalnya pacar kamu udah kasih bunga gede gitu, tapi ternyata itu nggak bisa bikin kamu bahagia, dan kamu malah merasa bahwa oke, aku tidak dicintai. Padahal dia udah kasih bunga gede. Dikasihnya bunga ya? Bang, bukan bunga gede. Ya,
Karena Nggak itu. happy. Ya karena kan love language-nya juga beda sih. Tapi balik lagi, ini serius teman-teman. Jadi jika kamu sendiri pun bingung, kamu ingin dilakukan seperti apa, dicintai seperti apa, ya orang mau mencintai kamu dengan cara apapun, kamu tidak akan merasa tidak dicintai. Mau kamu sudah berkorban apapun, mau sebesar apapun, ya kamu tetap tidak akan merasa dicintai. Ya, so what's point then? Buat apa lu pacaran kalau misalnya lu gak bahagia? Buat apa lu menjalin cinta jika kamu sendiri gak nyaman dan akhirnya terbelenggu, tertusuk-tusuk harinya. Jika ada tuh, baik. Kayak gitu, oke? Yang ketiga adalah ego atau not ego, it's depend on your perspective again, right? So, be wise with it. Belajarlah untuk komunikasi, itu yang paling pertama, itu paling utama. Komunikasi itu bukan cuma tentang berbicara doang, tapi it's also about you hear, you listen to others without judgment, without setting. Karena manusia itu terkadang, ya tadi seperti kata Cigaris, cuma mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Itu satu hal dulu. Jadi kita perlu sadar itu. Kita perlu sadar itu bahwa, oh hey, maybe sometimes we need to listen more dan mengungkapkan dan mencoba ajak untuk berbicara daripada bungkam gitu ya. Karena balik lagi, tidak semua orang terlahir dengan bakat untuk membaca pikiran ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, disuruh baca pikiran juga kayaknya bingung-bingung sendiri gitu loh. Ya kan, gitu. Nggak ada juga. Aduh. Ya sih, nggak ada juga sih. Ya, begitulah. Itu Nggak ada juga, kalau kan gue udah bilang tadi. Pikiran ini diciptakan hanya untuk memikirkan tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab orang lain gitu loh. Kapasitasnya tuh hanya untuk diri sendiri, walaupun jidat gue segede ini gitu kan. Gitu. Tapi tetap ada. Tetap ada. Tetap aja. Oke. Terus udah sih ya, itu kesimpulan dari aku, Ci. Kesimpulan dari Cici apa, Ci? Self love itu adalah mental health. Semakin lu tinggi self love-nya, mental lu semakin baik. Kesehatan mental lu semakin baik. Enggak sih. Pada dasarnya mencintai diri sendiri itu bukan berarti lalu kita mengambil hak orang lain, enggak. Mencintai diri sendiri itu lebih kepada kita menghormati apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sebenarnya yang kita butuhkan, apa sebenarnya yang membuat kita tuh happy gitu loh. Happy tuh macam-macam ya. Ada orang yang happy cuman hanya dengan makan es krim rasa coklatnya dia rasanya udah happy banget. Parameter itu kan beda-beda gitu loh. Aku ngelihat senyum manis Cigaris saja aku sebisa udah happy mungkin kok. kita mesti tahu. Aduh, terus gue tiba-tiba ingin ngumpet di balik layar. Terus gitu. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Jadi beda-beda parameternya gitu. Jadi kita harus setting gitu. Tadi cari gitu, me time-nya mandi, pakai lilin-lilin, wangi-wangi gitu. Dia udah happy gitu. Jadi kita harus tahu nih parameter dulu gitu. Mencintai diri kita tuh harus membuat diri kita tuh seperti apa sih? Seperti apa kita pengen disayang gitu loh. Ya itu yang kita lakukan ke diri sendiri. Contoh misalnya, kita seneng atau kita merasa dicintai kalau kita dipuji. Dan bercerminlah setiap pagi dan memujilah diri Anda sendiri ya kan. Aduh, sambil lihat muka, ya Allah cantik banget gue kayak model gitu kan. Gitu nggak apa-apa gitu kan. Lu di rumah sendiri, nggak ada yang ngeliat ya kan. Yang penting lo melihat wajah lo dan bilang, aduh gadis cantik banget ya hari ini. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk lo belajar mempraktekkan bahwa lo mencintai diri lo apa adanya gitu. Dan dari situ semakin lo mencintai diri lo, overflowing dong, ya kan? Lo nggak akan mencintai diri itu tidak akan berujung pada egois karena seperti kata pepatah, cinta itu tidak egois. Yang egois itu adalah
hati manusianya gitu, Applause. kan? Kenapa tiba-tiba gue merasa tua ya di sini? Aduh, ini tujuannya untuk membuat gue merasa muda loh, bukan merasa tua loh. Memang kenyataannya gitu, Bu. Mohon maaf, Bu. Umur kita jauh, Bu. Masih Gitu, Bu. hitam. Sepertinya nanti di bawah aku harus ditulis umur kita berapa deh. Sini berapa. Gitu. Jangan tulis umur gue hajar loh. Terus gitu. Aduh, nanti aku nggak ngaku kalau bisa tulis umurnya. Oh iya, mohon maaf, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Oh iya, aku mau tambahin satu lagi. Tadi dari omongan Ciga Desia itu, don't ever, jangan pernah menggantungkan kebahagiaanmu kepada suatu hal di luar diri kamu. Betul. Karena ketika kamu menggantungkan kebahagiaan itu, ya, karena ketika kamu menggantungkan kebahagiaan itu di luar diri kamu hanya akan mengejar terus. Because you never can control it. Nggak akan pernah bisa, teman-teman. Mereka akan terus lari. Kamu juga terengah-engah, lari, terus kejar, terus. Kalau capek, kalau lari, maksudnya kalau dengan lari itu bisa lo bikin gue kurus sih, gue nggak apa-apa ya. Masalahnya dengan lari begitu bikin gue muka keriput, ya kan? Nggak cerah, skincare mahal, guys. Ya Allah. Skincare mahal, guys. Skincare mahal, hashtag skincare mahal. Coba tolong. Injak bumi. Injak bumi. Ini kayaknya bisa jadi hashtag kita deh, Ci. Injak bumi. Boleh tuh, nanti aku bikin hashtag ya, injak bumi. Oke? Boleh. Dan juga tadi menarik karena ketika Cigaris bilang, oh kalau misalnya aku mau dipuji, ya udah ambil cermin gede dengan bunga-bunga di sekatelnya, ngomong pada diri sini, aku cantik. Iya dong. Siapa yang bisa memuji lo diri sendiri kalau bukan lo sendiri, ya? Yes. That's the point. Siapa yang bisa bilang cantik ke diri lo sendiri kalau bukan lo sendiri gitu. Lo mau nungguin orang bilang lo cantik, ya elah, lama kali. Lama, Bu. Iya, kalau dapet di kehidupan ini, guys, taunya 1000 tahun lagi lo baru denger itu. Lama loh, 1000 tahun tuh, guys, ya Allah. Gitu. So, menarik ya pembicaraan hari ini. Semoga seperti judul podcast kita, Montir Cantik, kita berharap dari materi-materi atau pembicaraan yang kita sharing bisa membongkar pasang segala isi otak dan isi hati teman-teman. Bahwa, oh hey, ternyata ada another perspective di dunia ini loh, gitu. Bahwa, oh hey, kita masih ada masa dan waktu untuk belajar terus bertumbuh. Dan itu yang kita harapkan dari teman-teman yang mendengarkan podcast kita. So, Cigaris mau ngomong apa? Sebelum kita tutup? Nggak ada lah gue. Nggak ada ya? Ingat-ingat selalu podcast Montir Cantik ini, ya kan? Dengan Cici gadis yang cantik ini. Dan cari Suez yang manis. Gitu. Harus di-subscribe, guys. Subscribe. Oke. Like, subscribe, dan share, guys. Kita tuntut. Share. Oke, guys, jadi begitulah podcast kita hari ini. And thank you so much udah menemani kita selama 1 jam ke depan. And see you at the next video.